Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Juliana Rahayu dan rekan saya Akilah Atira Sutisna. Kami ingin menjelaskan bagaimana Skyhotel Sipar ini bekerja. Jadi di sini kami menggunakan enkripsi dan deskripsi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sederhananya dulu. Di sini ada fungsi helper, remove space. Ini untuk menghapus spasi dari kalimat yang digunakan nanti. Lalu juga ada def to uppercase. Ini fungsinya ini untuk mengubah ke huruf kapital. Lalu juga def create matrix, ini untuk membuat matriks berdimensi. Nah, kita masuk ke fungsi enkripsi. Jadi enkripsi ini cara kerjanya ini jadi plain text atau teks yang asli gitu ya, diisi secara baris per baris, tapi dibacanya ini kolom per kolom, dimana nanti sesuai sama kunci yang kita masukkan. Nah, di sini ini yang pertama ada plain text remove space. Ini gunanya untuk menghapus spasi dari kalimat yang kita masukkan nanti. Lalu ada plain text to uppercase. Ini untuk mengubah ke huruf besar. Nah, di sini len plain text call sama dengan len plus key. Ini untuk menentukan kunci yang akan kita gunakan. Lalu juga matrix create matrix ini untuk fungsinya ini untuk membuat tabel berukuran 3 baris dikali 4 kolom. Nah, barisnya ini sesuai kunci yang kita masukkan. Lalu di sini baru akan kita gunakan idx sama dengan 0 for r in range dan lain-lain. Ini untuk menghasilkan huruf yang akan dikerjakan oleh program nanti. Jadi hurufnya dimasukkan dari kiri ke kanan, lalu atas ke bawah sesuai dengan kunci yang kita gunakan. Nah, di sini ciphertext for check in range. Nah, di sini ini gunanya nanti huruf dibaca dari atas ke bawah, kolom demi kolom, yang akan menghasilkan teks secara enkripsi. Lalu yang kedua, di sini ada fungsi deskripsi. Fungsi deskripsi ini gimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya ini jadi dibacanya ini, diisinya ini kolom per kolom, tetapi dibacanya ini baris per baris. Nah, jadi si plain text yang diubah ke dalam ciphertext ini nanti ditulisnya itu secara kolom per kolom, dan tapi program ini akan membacanya secara baris per baris sesuai dengan kunci yang kita masukkan. Sama seperti enkripsi, di sini kita menggunakan ciphertext remove space dimana untuk menghapus spasi, lalu juga di ciphertext to uppercase ini untuk mengubah ke huruf besar. Nah, di sini juga ada len ciphertext di sini untuk menghasilkan kunci yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya enkripsi kita menggunakan kunci 3, berarti di deskripsi otomatis kita juga menggunakan kunci 3. Jadi matrix sesuai kunci yang kita masukkan. Lalu juga di sini sama, ini idx sama dengan 0 for c in range. Ini untuk isi matriks kolom per kolom dengan ciphertext. Juga ada di sini plain text for r in range. Di sini untuk baca matriks baris per baris untuk plain text. Nah, di sini cara penggunaannya itu, misalnya ini serang pagi, dengan kita masukin kuncinya ini 3. Nanti pesan aslinya ini serang pagi. Nah, setelah kita di enkripsi, ini akan berubah menjadi serang pagi tanpa spasi. Oh, enggak, di sini di enkripsi ini akan diubah menjadi ciphertext, dimana serang pagi ini akan secara huruf ini akan tidak beraturan, tapi dibacanya ini kolom per kolom. Nah, di sini sudah ada programnya, ini sudah ada kode programnya.
Di sini kita ganti dulu jadi sesuai sama sedekatnya. Ini jadi Serang Pagi Taran. Nah, di sini kan pesan aslinya Serang Pagi. Nah, ketika kita menggunakan fungsi enkripsi, maka di sini ada SNG EGI RPA. Karena apa? Karena di sini teh dibacanya ini isinya ini baris per baris, tapi dibacanya kolom per kolom. Nah, jadi tulis ini ke bawah per kolom, isinya per baris, tapi program ini ngebacanya ke bawah. Sedangkan di deskripsi ini isinya per kolom, tapi program ini bacanya ke samping. Jadi kalau Serang Pagi ini kata ini Serang Pagi ini di enkripsi, ini mana spasinya udah dihilangkan, maka program akan membacanya secara kolom per kolom. Sedangkan nanti kita ingin di deskripsi, programnya ini akan membacanya secara baris per baris. Jadi akan kembali ke teks awal tetapi tanpa spasi. Seperti itu. Nah, di sini kita coba ubah dengan kalimat lain, misalnya pembelajaran kriptografi. Sini kita run. Nah, nanti akan sama seperti Serang Pagi tadi. Jadi pesan aslinya ini pembelajaran kriptografi masih pakai spasi. Nah, kalau kita enkripsi, nah nanti bakal berubah menjadi seperti Pateroma BN Rekal RFA IIJP. Di sini juga masih tetap menggunakan kunci 3. Nah, terus juga di deskripsi dia kembali lagi seperti plain text, seperti pesan asli awal tetapi tanpa spasi. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan flow chartnya oleh teman saya Akila Hatira Sutisna. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang flowchart enkripsi dan dekripsi. Di mana enkripsi itu sendiri adalah proses pengubahan data asli atau plain text menjadi data yang tidak bisa dibaca atau ciphertext yang bertujuan untuk melindungi kerahasiaan data. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur flowchart dari enkripsi terlebih dahulu. Pertama, kita akan mulai memasukkan pesan asli yang akan dienkripsikan, lalu jumlah baris pada shieldnya atau kunci rahasianya, jadi jumlah baris pada shieldernya. Nah, lalu ada banyak huruf di pesan asli, itu tidak termasuk spasi, jadi banyak hurufnya itu dihitung tetapi tidak termasuk spasinya, hanya hurufnya saja. Lalu ada banyak kolom matriks dari cell like per K, lalu bentuk tabel, yaitu baris dikali kolom untuk menuliskan huruf-huruf besar. Nah, cara menulis hurufnya itu, pertama kita huruf sesuai dengan kolom, kita tulisnya menggunakan kolom, misalkan ada berapa huruf, kita tulis dengan kolom, lalu selanjutnya dibacanya adalah baris. Nah, selanjutnya nomor urut untuk menaruh huruf ke dalam tabel. Nah, diurutkan terlebih dahulu ya, agar mendapatkan hasil atau pesan rahasia. Lalu akan menghasilkan akhir dari pesan terenkripsi atau pesan rahasia, lalu selesai. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dekripsi, di mana dekripsi ini adalah proses kebalikan dari enkripsi itu sendiri, yaitu mengubah ciphertext kembali menjadi plain text, di mana tujuan dari dekripsi ini adalah agar penerima pesan yang memiliki kunci bisa membaca data aslinya gitu. Pertama, di sini alur dari flowchart dekripsinya itu pertama mulai, lalu memasukkan pesan rahasia yang ingin dibuka kembali. Jadi pesan rahasia yang tadi kita buat, yang tadi kita enkripsikan, kita buka kembali gitu. Lalu jumlah baris harus sama dengan saat enkripsi. Jadi jumlah barisnya itu harus sama dengan jumlah yang tadi kita telah lakukan di enkripsi gitu kan. Lalu banyak huruf di ciphertextnya. Jadi dihitung berapa hurufnya, tidak termasuk spasi ini. Lalu selanjutnya banyak kolom matriksnya dihitung dari rumus yang tadi ya, dan pesannya bisa dilihat ulang.
Lalu bentuk tabel baris kali kolom, sama kayak tadi, ditulisnya per kolom, tetapi dibacanya baris. Untuk menuliskan huruf-huruf pesan supaya bisa dibaca normal lagi, seperti itu. Lalu angka penanda posisi huruf saat mengisi tabel, jadi angka untuk penandanya. Setelah itu pesan asli yang dihasilkan dikembalikan dari ciphertext. Jadi hasilnya pesan yang tadi kita sudah kita terenkripsi atau plain text itu akan menjadi ke ciphertext lagi atau menjadi pesan asli lagi, lalu selesai. Begitulah dari penjelasan tentang flowchartnya. Untuk selanjutnya itu akan dibahas tentang kode, di mana kode ini akan dibahas oleh rekan saya yaitu Eka Juliana. Mungkin dari saya, terima kasih.